ya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Kemarin kita pertemuan pertama sudah membahas tentang konsep dasar sistem operasi. Hari ini kita akan membahas identifikasi komputer dan analisis permasalahan pada komputer. Nah, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak mengalami laptop kalian tiba-tiba nge-restart sendiri, kemudian laptop kalian itu lambat, pernah apa enggak? Nah, itu kalian tiba-tiba panik atau mencari masalahnya dulu? Panik. Wow. Baik, hari ini kita akan belajar identifikasi komputer dan permasalahan komputer tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer, kemudian menjelaskan fungsi di setiap komponen perangkat keras, kemudian yang ketiga yaitu menganalisis permasalahan komputer dengan sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau tanya siapa yang sudah tahu hardware? Siapa saja? Apa aja contohnya hardware? Itu kayak CPU, komputer, terus ada printer. Bagus, jawaban Salma sangat tepat sekali. Nah, di sini hardware itu merupakan komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Nah, contohnya yaitu seperti yang disebutkan oleh teman kalian, yaitu ada CPU, ada komputer, ada mouse, ada keyboard dan lain-lain. Nah, fungsi hardware sendiri di sini ada 4. Yang pertama yaitu menerima input. Di menerima input ini, perangkat keras komputer bertugas menerima input dari user untuk diteruskan diproses hingga menjadi informasi baru yang nantinya akan ditampilkan lewat perangkat output atau perangkat keluaran seperti monitor pada komputer. Nah, untuk yang kedua yaitu mengolah data atau informasi. Nah, di mengolah data atau informasi ini nanti beberapa perangkat keras bertugas mengolah data atau informasi yang sudah diinput oleh user melalui perangkat input. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan output, di mana setelah data selesai diinput dan diproses, data akan dijadikan sebagai informasi baru yang akan dikeluarkan lewat perangkat output untuk ditampilkan ke user. Fungsi yang kelima yaitu menyimpan data atau informasi. Nah, fungsi menyimpan data atau informasi ini yaitu perangkat keras komputer yang terakhir adalah menyimpan data atau informasi ke dalam perangkat. Nah, penyimpanan baik yang terpasang dalam komputer atau terpasang di luar komputer. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami terlebih dahulu? Bisa, Bu. Baik. Selanjutnya kita akan ke komponen hardware. Di sini ada 5 komponen hardware. Yang pertama yaitu input device, processing device, output device, storage device, dan communication device. Yang pertama kita akan belajar ke input device. Nah, input device yaitu merupakan perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Nah, perangkat ini itu bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Setiap perangkat input itu mengirimkan data yang berbeda-beda ke komputer. Hal ini bergantung pada perangkat input yang digunakan. Di sini ada contohnya, yaitu ada keyboard, kemudian ada mouse, ada scanner, dan lain sebagainya. Nah, contoh permasalahan pada input device ini yaitu misalnya ini keyboard yang tidak berfungsi, kemudian mouse tidak dapat bergerak kursornya itu. Nah, di sini solusinya itu kita dapat memeriksa kabel atau USB-nya terlebih dahulu. Baik.
Baik, selanjutnya yaitu ada processing device. Nah, di processing device ini itu merupakan komponen dalam komputer yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimkannya ke perangkat keluaran setelah data tersebut diproses. Nah, komputer data melalui komputer menerima data melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Setelah diterima, data diproses untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengguna setelah pemrosesan data selesai. Nah, hasilnya dikirim langsung ke monitor, printer, speaker, atau perangkat output lainnya. Nah, di sini contoh processing device yaitu ada di CPU. Nah, permasalahan di processing device ini yaitu yang pertama, komputer lambat, kemudian nge-hang dan overhead. Di sini solusinya kita dapat melakukan menambah RAM, membersihkan kipas, dan memeriksa suhu prosesor. Kemudian dapat dipahami sampai sini anak-anak? Baik. Lanjutnya kita ke output device. Nah, output device yaitu merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan data yang telah diproses oleh komputer melalui CPU. Nah, di sini yaitu contohnya ada monitor dan printer. Dan permasalahan pada output ini contohnya yaitu monitor blank, kemudian printer tidak mencetak. Nah, kita dapat solusi yaitu memeriksa kabel tersebut dan memastikan perangkat terhubung. Kemudian yang keempat yaitu storage device. Nah, perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan, membawa, dan mengambil data atau informasi. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan file, program, dan sistem operasi baik secara sementara saat digunakan maupun permanen di jangka panjang. Nah, jenis-jenis storage ini ada dua, yaitu penyimpanan utama dan ada penyimpanan sekunder. Di penyimpanan utama ini yaitu penyimpanan sementara yang digunakan oleh sistem untuk mengakses data yang sedang diproses oleh komputer. Kemudian yang kedua yaitu ada penyimpanan sekunder. Nah, perangkat penyimpanan permanen untuk menyimpan data, dokumen, dan aplikasi dalam jangka panjang. Di sini contoh dari primary storage atau penyimpanan utama itu ada RAM. Kemudian contoh dari penyimpanan sekunder itu ada misalnya ada hard disk, flash disk, dan SSD. Kalian tahu kan ya hard disk dan flash disk? Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke hubungan komponen hardware dan dalam sistem komputer. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu RAM. RAM itu membantu prosesor saat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada HDD atau SSD. Ini mempengaruhi kecepatan booting dan penyimpanan data. Kemudian yang ketiga ada VGA, berfungsi mengolah tampilan grafis yang ditampilkan pada monitor. Kemudian yang keempat ada power supply, menyuplai daya listrik ke seluruh komponen komputer. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus. Ibu akan bagi kelompok yaitu 2-2 ya. Silakan menyelesaikan studi kasusnya. Nanti akan dipresentasikan. Saya beri waktu 10 menit kurang atau lebih? Sudah cukup Bu. Baik, silakan mengerjakan studi kasusnya ya teman-teman. Coba akan mengecek sudah sampai mana untuk mengerjakannya. Apakah ada yang sulit? Ini kenapa? Sakit? Oh ya. Silakan dikerjakan studi kasusnya ya. Berasa sudah selesai.
Baik, siapa yang ingin menunjukkan hasil dari diskusi studi kasus kalian? Silahkan, baik. Silahkan diri dan ketuakan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nasya Deswita Putri dengan nomor absen 24. Izin untuk menjawab pertanyaan studi kasus dari kelompok kami yang pertama. Izin menjamin nomor 1 ya. Jadi jawabannya yaitu RAM. Karena aplikasi desain grafis dan browser membutuhkan kapasitas memori yang besar. Jika RAM terlalu kecil, komputer tidak mampu menjalankan banyak proses secara bersamaan, sehingga sistem menjadi lambat dan hang. Prosesor bukan komponen yang rusak karena komputer masih dapat menyala dan menjalankan aplikasi. Masalah terjadi karena kemampuan RAM tidak mencukupi untuk kebutuhan penggunaan. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Delcia. Untuk kelompok lain mungkin ada yang berpendapat lain? Saya buat. Ya boleh. Langsung berdiri atau? Ya boleh berdiri. Baik, perkenalkan saya perwakilan kelompok 2. Saya ingin menjawab nomor 2 dan 3 Bu. Baik. Jadi yang nomor 2 itu langkah pemeriksaan yang paling tepat itu ada yang pertama mengecek penggunaan RAM dan melalui task manager. Yang kedua memeriksa kapasitas RAM pada komputer, dan yang ketiga mengecek jumlah aplikasi yang berjalan secara bersamaan, dan yang terakhir memeriksa sisa ruang penyimpanan hard disk. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu agar penggantian komponen tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap sesuai dengan sumber masalah. Untuk yang solusi yang nomor 3, kami mengusahakan menambah kapasitas RAM karena masalah utama berasal dari RAM yang tidak mampu menangani banyak aplikasi secara bersamaan. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Mbak Oren. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk yang Syah dan Awalan terlebih dahulu. Jawaban kalian sudah tepat sekali. Baik, Ibu rasa kalian itu sudah paham materi hari ini, maka Ibu kasih kuis. Silahkan scan kode barcode ini dan atau bisa masukkan kodenya. Ini silahkan disiapkan device-nya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup karena ada 5 soal saja untuk pengetes. Silahkan mengerjakan ya teman-teman. Apakah sudah selesai? Sudah. Ibu lihat hasilnya sekarang. Untuk hasilnya di sini yang nilai tertinggi itu dihasilkan oleh Mbak Aurelia Clara. Tepuk tangan untuk Mbak Aurelia Clara. Tapi ini untuk nilai teman-teman sudah di atas rata-rata semua, berarti kalian sudah memahami sekali materi hari ini. Baik. Mari kita materi kita hari ini sudah selesai, maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hardware itu merupakan bagian fisik komputer yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, setiap komponen hardware saling bekerja sama dalam menjalankan sistem komputer. Kemudian permasalahan komputer ini dapat dianalisis berdasarkan gejala yang muncul. Kemudian sebelum mengganti komponen, pengguna harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan berpikir kritis diperlakukan agar solusi yang diberikan tepat dan sesuai sumber masalah. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Kalian hari ini sangat aktif sekali. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.